Hai hai Nusantara Indonesiaku. Ada yang nanya nih sama saya ya. Apa sih negarawan itu? Nih gua sepil. Negarawan itu adalah seseorang yang mementingkan bangsa dan negaranya daripada pribadi atau golongannya. Contohnya apa? Contohnya siapa? Nih gua sepilin ya, gua omongin. Pertama Soekarno ya. Soekarno sebagai presiden pertama, anggap aja dengan lengsernya beliau oleh Bapak Soeharto. Tapi Pak Soekarno itu masih banyak kekuatannya, masih banyak rakyat yang mendukungnya sebagian. Tapi dengan kenegarawannya, beliau itu tidak mau rakyatnya diadu. Beliau tidak menyatakan apapun demi negara dan bangsa ini seutuhnya. Terjadilah peralihan kekuasaan oleh Bapak Soeharto. Ya. Itulah yang namanya negarawan, mementingkan negara dan bangsa ini. Tidak mau riweuh ricuh. Nah, naiklah Bapak Soeharto. Bapak Soeharto anggap aja sudah berkuasa 32 tahun, kekuatannya masih banyak. Pendukungnya masih banyak. Lengser di tahun 98 kan. Dengan reformasi. Beliau mau aja. Bisa aja. Ya, bisa saja menggunakan kekuatannya karena dukungannya masih banyak. Tapi beliau juga memikirkan keutuhan bangsa dan negara ini. Beliau mengalah, diserahkannya kepada wakilnya. Nah, itulah negarawan. Ya, yang sudah terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Bukannya yang seperti sekarang, yang kemarin-kemarin tuh ada yang masih sakit hati ya. Terus saja maunya mengadu domba rakyat masyarakat Indonesia ini. Nah, ini negarawan lagi nih di era AI, di era modernisasi ya. Siapa negarawan? Insinyur Joko Widodo. Beliau menjabat 2 kali dengan penuh banyak dukungan rakyat masyarakat Indonesia. Tapi beliau tidak mengubah segala aturan dan peraturan. Sudah 2 kali beliau mengundurkan diri. Sudah jadi presiden. Nggak mau riweuh negara Republik Indonesia. Tapi banyak dari kalangan mereka yang tidak dianggap oleh rakyat. Karena rakyat udah jeli. Udah pintar. Walaupun lulusan SMP, SMA. Dengan apa? Dengan pengalaman. Ya. Sekarang naiklah Bapak Prabowo Subianto. Itu Jokowi itu negarawan juga. Memikirkan negara dengan pembangunannya. Ya. Jokowi itu seorang negarawannya apa? Nih, sepil. Beliau tidak mengungkit-ungkit yang namanya presiden sebelumnya. Banyak proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak. Tapi beliau entaskan dan diresmikan. Dan beliau juga membangun baru. Banyak tol-tol yang mangkrak. Bangunan-bangunan yang mangkrak. Infrastruktur itu banyak yang mangkrak sebelum Joko Widodo. Tapi beliau tidak mengungkit-ungkit. Rakyat masyarakat Indonesia sudah tahu. Nggak bakalan hilang rekam jejak dan rekam digitalnya. Siapa pemimpin yang bukan negarawan? Tapi beliau tidak ribut. Seorang Joko Widodo itu mengentaskan, membangun. Dan apa? Mengangkat Indonesia menjadi negara maju. Indonesia maju terus ke depan. Itulah Joko Widodo dengan kenegarawannya. Tidak memikirkan diri pribadi dan golongan. Ya, seperti yang sudah-sudah. Sebelumnya ya. Rakyat masyarakat ini saat tahu. Dengan naturalisasinya, dengan segala macamnya. Kebijakan-kebijakan beliau itu mengangkat Indonesia maju. Makanya beliau diakui oleh dunia. Ya,
terus diteruskan, diberikan dengan legowo kepada Bapak Prabowo dengan oleh pemilihan rakyat Indonesia seutuhnya. Apa yang terjadi? Prabowo meneruskan kekurangan Pak Jokowi, meneruskan pembangunan Pak Jokowi, meneruskan kebijakan-kebijakan yang positif dari Pak Jokowi. Inilah 4 negarawan yang 2 masih zaman bergoyang ya, yang sekarang udah zaman yang anteng. Tapi banyak dari bangsa kita, hanya sebagian kroco-kroco yang kecil ingin mengadu domba rakyat Indonesia dengan dibiayai oleh asing, dengan dibiayai oleh mereka-mereka yang merasa dirusak, merasa akan hancur. Makanya mereka membiayai untuk mengadu domba rakyat masyarakat Indonesia ini. Ya, contohnya dengan kebijakan Bapak Prabowo, ya, koruptor dibabat. Koruptor nggak diem, memberikan dukungan kepada yang on untuk mengacaukan, mericukan negara Republik Indonesia ini supaya mereka tidak tertangkap. Tapi akhirnya ketahuan juga belangnya. Ya, kan tahu dibalik dalam kerusuhan ini, ya udah tercium oleh rakyat masyarakat Indonesia, ya. Dan ada juga ya mungkin dari partai itu, ya, tapi lah itu mah nggak tahu lah, pokoknya udah tercium lah pokoknya, dan tahu siapa dalangnya. Ada dari luar negeri juga, ada juga, karena kebijakan ini pengaruhnya besar kepada luar negeri. Yang merugikan mereka ya, terutama kaum bangkir, merugikan para pengusaha kotor. Yang dirugikan pasti membiayai untuk mericukan negara ini. Tapi yang on-nya itu yang demo-demo, yang ikut-ikutan nggak tahu tentang ini. Ya makanya harus belajar kebangsaan yang lebih tinggi, ya. Bukan belajar politik itu banyak kan yang kotor. Belajarlah secara ekonomi, sosial, ya, serta agama. Apakah agama kita dibenturkan juga? Iya. Oleh siapa? Oleh koruptor. Oleh pengusaha-pengusaha kotor. Sebab apa? Mereka itu sengaja menggunakan agama untuk dibenturkan. Karena ini udah nggak bisa nggak mempan, ini nggak bisa nggak mempan, ya akhirnya dibenturkan, ya. Dan mereka itu sengaja membuat ricuh. Tahulah dari kelompok mana, ya. Iya. Dengan berdirinya FPI, ya. Mereka itu kan dulunya itu adalah ya Pam Swakarsanya di zaman era Pak Soeharto. Tapi Pak Soeharto tidak menggunakannya karena beliau memikirkan kebangsaan. Nah, dipergunakan oleh pihak-pihak yang sesudah Soeharto. Ya, itulah. Makanya harus tahu. Ya, perjalanan jangan hanya mendengarkan langsung dipercaya. Harus tahu dulu silsilah daripada organisasi ini apa. Ya, untuk apa mereka kepentingannya. Dan mereka sekarang masih bergerak terus. Karena mereka masih masuk, ada biaya-biaya masuk. Dan sebagian sudah pada kucar kacir, biayanya sudah nggak masuk. Makanya mereka mengambil. Ya. Dan ada juga yang ingin supaya seorang maju, ya, supaya mereka aman. Tapi rakyat jeli, akhirnya tidak terpilih juga kan. Salam merata dari saya. Untuk saya juga bukan budget, bukan siapa-siapa, saya rakyat biasa. Cuman ini mah hanya sekelumit lah, bayangan dikit untuk supaya kita lebih jelas, lebih mengerti tentang apa kesalahan seseorang pemimpin, yaitu pasti ada. Sekian dan terima kasih. Ya, salam Indonesia.